warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Istinuradani. Saya nomor absen 15 dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia maupun di luar negeri. Pandemi Corona atau COVID-19 telah menekan ekonomi sejumlah negara. Virus yang berkembang di Cina ini mulai mewabah di beberapa negara termasuk di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menampik jika virus corona ini menjadi beban bagi perekonomian di Indonesia. Beberapa sektor seperti pariwisata dan perdagangan perlahan mati karena terinfeksi virus corona. Bahkan, proyeksi ekonomi di dunia direvisi dan dipangkas karena pandemi corona ini. Salah satu yang menjadi ancaman adalah modal yang keluar alias capital flight yang dialami sejumlah negara. Dari kebijakan moneter termasuk kebijakan suku bunga dan relaksasi termasuk support likuiditas. Dari sisi nilai tukar karena IMF mengatakan banyak negara menghadapi masalah capital flight ini. Untuk itu, Menke menyampaikan banyak negara emerging dan low income country akan dihadapkan pada likuiditas foreign exchange dan sekarang sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan mendukung apa yang disebut direct swap line dari IMF kepada semua negara di dunia yang mengalami capital flight. Menurut Menke, hal ini adalah unprecedented, yang artinya belum pernah terjadi dan akan menjadi salah satu terobosan untuk mencegah negara-negara yang sebetulnya tadinya tidak mengalami masalah akan mengalami resiko dari sisi foreign exchange maupun likuiditasnya. Di bidang perbankan, banyak dilakukan relaksasi. Di bidang fiskal, banyak semua negara melakukan instrumen dan intervensi fiskal. Dampak virus corona ini sudah mulai terasa bagi perekonomian di dalam negeri yang anjlok. Penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintahan yang turun. Dan salah satu contohnya adalah melemahnya nilai tukar rupiah hingga saat ini sudah mencapai angka 17.000 per USD dolar. Ekonomi kontraksi tapi tidak berarti krisis. Ini yang sedang dilakukan. Agar krisis ini tidak ditimbulkan spillover ke krisis ekonomi sosial dan terutama di sekitar keuangan seperti yang terjadi di 2008-2009 di mana bank-bank dan lembaga keuangan bangkrut. Kita pindah ke sektor perekonomian dunia. Dampak COVID-19 telah mengganggu mata rantai ekonomi dunia, bahkan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi di sejumlah negara jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Organisasi untuk Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi atau OECD menyatakan pandemi COVID-19 membawa kejutan ekonomi, keuangan, dan sosial ketiga terbesar pada abad ke-21 setelah serangan teror 9/11 dan krisis keuangan global 2008. Kejutan ini menimbulkan penurunan tajam pada produksi, rantai pasokan, dan konsumsi dunia. Bahkan, OECD mengingatkan pandemi ini juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dunia. Dampak ekonomi pandemi corona juga diserukan Dana Moneter Internasional atau IMF. Pandemi COVID-19 akan menyebabkan resesi global pada 2020 yang bisa lebih buruk dari krisis keuangan global 2008. Investor mulai bersiap menarik aliran modal, terutama modal investasi di negara berkembang. Menyikapi gejala itu, IMF meningkatkan keuangan darurat dengan menyiapkan dana 1 triliun dolar AS untuk pinjaman bagi negara-negara anggotanya. Sejauh ini, 80 negara meminta bantuan kepada IMF. Di berbagai negara, dampak corona mulai terasa. Secara umum, pertumbuhan bisnis merosot karena kebijakan karantina, pembatasan perjalanan, dan pembatasan sosial diterapkan. Konsumen yang tetap berada di rumah menekan aktivitasnya ekonomi suatu negara. Akibatnya, berbagai sektor ekonomi terdampak, seperti transportasi, jasa perdagangan, dan keuangan. Secara umum, keberadaan krisis ekonomi dapat terlihat dari kondisi beberapa indikator seperti melemahnya nilai tukar mata uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya peningkatan inflasi, kredit macet atau NPL, serta pelebaran defisit negara pembayaran dan perdagangan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.